Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Siti Nurana, Andi Nur Azahra, Maulidah, dan Siti Azharah Purnama. Pada kesempatan ini kami akan membahas mengenai perubahan lingkungan dan dampaknya bagi kehidupan. Yang pertama mengenai pengertian lingkungan dan pencemaran. Dalam bahasa Inggris, lingkungan dikenal dengan sebutan environment. Menurut Naughton dan Larry Elwood, mengartikan lingkungan sebagai sesuatu yang terkait dengan semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika, yang secara langsung dapat mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi organisme. Lebih lanjut, beliau mengatakan bahwa lingkungan hendaknya dibedakan dengan habitat yang dalam pengertian secara luas menunjukkan tempat di mana organisme berada serta faktor-faktor lingkungannya. Lingkungan merupakan semua benda dan kondisi yang ada di dalam ruang yang kita tempati yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Sedangkan menurut Munajat Danu Saputro mengatakan bahwa lingkungan hidup merupakan semua benda dan kondisi termasuk manusia dan perbuatannya yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi serta berikatan dengan kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya. Sedangkan dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, keadaan, makhluk hidup, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Pencemaran atau polusi merupakan suatu kondisi yang telah berubah dari bentuk asal pada keadaan yang lebih buruk. Pergeseran bentuk tekanan dari kondisi asal pada kondisi yang buruk dapat terjadi karena akibat dari masukan dari bahan-bahan pencemar atau polutan. Bahan polutan tersebut mempunyai sifat racun yang dapat membahayakan organisme hidup. Racun dari polutan tersebut menjadi pemicu terjadinya pencemaran. Pencemaran atau polusi merupakan suatu kondisi yang telah berubah dari bentuk asal dalam keadaan yang lebih buruk. Pergeseran pada bentuk tatanan dari kondisi asal pada kondisi yang buruk ini dapat terjadi karena akibat masuknya bahan-bahan pencemar atau polutan. Berikutnya yaitu akumulasi bahan pencemaran dalam rantai makanan. Adanya bahan pencemar atau polutan dalam sebuah ekosistem dapat menimbulkan masalah pencemaran. Masalah pencemaran adalah keadaan yang terjadi sebagai akibat dari adanya bahan pencemar di suatu ekosistem yang dapat dinetralisasikan. Sesungguhnya secara alami, ekosistem memiliki potensi untuk melakukan pemurnian kembali bahan-bahan pencemar yang ada sehingga keseimbangan, keserasian, dan keharmonisan kehidupan tetap terjaga. Namun demikian, apabila ekosistem mampu membersihkannya sendiri, tidak akan terjadi masalah pencemaran. Akan tetapi, apabila alam tidak mampu memperbaiki sendiri bahan pencemar, maka akan timbul masalah pencemaran. Masalah pencemaran terjadi bila jumlah bahan pencemar atau kandungan bahan pencemar dalam suatu lingkungan melampaui batas kemampuan ekosistem untuk memulihkannya sendiri, atau dengan istilah lain melampaui daya dukung lingkungan. Bahan pencemar di alam dapat dilihat dari bahaya yang dapat ditimbulkan bagi manusia atau makhluk hidup lain memiliki sifat yang berbeda-beda. Bahan pencemar tersebut dapat bersifat racun, radioaktif, karsinogenik, serta dapat pula bersifat patogenik yang membahayakan kesehatan dan kehidupan manusia. Banyak bahan pencemar yang mudah diuraikan,
atau dinetralisasi oleh alam. Namun banyak juga bahan pencemar yang tidak bisa dinetralisasi oleh alam. Bahan pencemar yang tidak bisa dinetralisasi oleh alam diantaranya ada yang tidak bisa dinetralisasi oleh teknologi yang ditemukan oleh manusia pada dewasa ini. Untuk jenis bahan pencemar tersebut harus dicegah masuknya ke dalam lingkungan hidup. Contoh akumulasi bahan pencemaran dalam rantai makanan yaitu terjadi pada pencemaran bahan DDT atau dikloro-difenyl trikloroetana. DDT digunakan oleh petani sebagai insektisida. DDT sulit terurai, maka residunya tetap berada di air atau tanah yang kemudian terserap oleh ganggang atau tumbuh-tumbuhan. DDT ini juga tidak dapat terurai oleh reaksi di dalam tubuh makhluk hidup. Bila ganggang atau tumbuhan tersebut dimakan oleh herbivora, maka DDT akan berpindah ke tubuh herbivor, karnivor, dan seterusnya hingga ke konsumen pada tingkat trofik tertinggi. Pada setiap tingkatan trofik akan terjadi peningkatan akumulasi DDT. Akumulasi terbanyak terdapat pada tingkatan trofik paling tinggi. Proses peningkatan akumulasi bahan pencemar pada tingkat trofik melalui rantai makanan disebut biomagnifikasi. Akumulasi DDT di dalam tubuh organisme dapat menyebabkan terjadinya gangguan fisiologis tubuh dan mutasi genetik, gen atau kromosom. Konsentrasi bahan pencemar dinyatakan dalam satuan ppm atau part per million, yaitu perbandingan bagian dalam 1 juta bagian yang lain. Sebagai contoh, bila konsentrasi DDT di dalam tubuh ikan besar 2 ppm berarti terdapat 2 mg DDT dalam 1 kg massa tubuh ikan besar. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi terkait akumulasi bahan pencemaran dalam rantai makanan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, bahwa pada setiap tingkatan trofik akan terjadi peningkatan akumulasi DDT. Akumulasi terbanyak terdapat pada tingkatan trofik paling tinggi. Proses peningkatan akumulasi bahan pencemar pada tingkatan trofik melalui rantai makanan disebut biomagnifikasi. Sehingga dapat diartikan bahwa biomagnifikasi adalah proses berpindahnya bahan pencemar atau polutan kontaminan pada tingkatan tropik tertentu ke tingkat tropik yang lain sehingga terakumulasi melalui rantai makanan. Proses terjadinya biomagnifikasi dimulai saat konsentrasi polutan pada tubuh produsen lebih tinggi daripada lingkungan sekitar. Kemudian produsen dimakan konsumen. Konsumen tersebut dimakan oleh konsumen tingkat atas sehingga polutan tersebut terakumulasi pada konsumen tingkat paling atas. Biomagnifikasi dapat menyebabkan penumpukan zat beracun atau toksik seiring dengan peningkatan tingkatan tropik. Produsen utama mungkin tidak memiliki konsentrasi toksik yang cukup tinggi. Namun seiring dengan peningkatan tingkatan trofik, maka kandungan toksik di dalam tubuhnya juga semakin meninggi. Akibat dari semakin besar jumlah makanan yang mengandung toksik. Akumulasi DDT di dalam tubuh organisme dapat menyebabkan terjadinya gangguan fisiologi tubuh dan mutasi genetik. Konsentrasi bahan pencemar dinyatakan dalam satuan part per million, yaitu perbandingan dalam 1 juta bagian yang lain. Sebagai contoh, bila konsentrasi DDT di dalam tubuh ikan besar 2 ppm, berarti terdapat 2 mg DDT dalam 1 kilo massa tubuh ikan besar. Akumulasi dari toksik pada organisme puncak menyebabkan efek yang berbahaya pada fungsi tubuh. Misalnya, akumulasi DDT dapat menyebabkan kemandulan jika telah mencapai konsentrasi yang cukup membahayakan. DDT yang terakumulasi pada produsen belum cukup untuk merusak fungsi dari tubuh produsen tersebut. Namun apabila organisme produsen tersebut dimakan oleh konsumen di atasnya, akumulasi dari DDT akan semakin banyak seiring dengan peningkatan
peningkatan trofik pada organisme puncak. Misalnya pada karnivora yang memiliki akumulasi DDT yang besar dapat menyebabkan kerusakan fungsi tubuh. Dalam konsep jaring-jaring makanan, racun dalam ikan yang terkontaminasi limbah akan terakumulasi dan dapat masuk ke tubuh manusia saat dikonsumsi. Padahal konsumsi ikan dan hewan laut sangat diperlukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan protein, vitamin, mineral, dan lebih baik seperti omega 3. Pencemar umumnya adalah bahan kimia tidak larut yang jika dilepaskan ke alam dapat terakumulasi dalam jaring-jaring makanan. Jika terakumulasi konsumsi bahan makanan yang berasal dari alam ini dapat mengganggu kesehatan seluruh makhluk hidup, terutama manusia. Bahan pencemar ini biasanya akan menetap di dalam tubuh hewan-hewan laut hingga akhirnya dikonsumsi oleh manusia. Salah satu contohnya adalah merkuri. Sebagian besar merkuri pada ikan dapat ditoleransi oleh tubuh manusia. Namun jika kadar merkuri pada hewan laut sudah terlalu tinggi, tubuh tidak bisa menoleransinya lagi. Anak-anak dan ibu hamil merupakan golongan yang sangat rentan terkena efek negatif dari merkuri. Hal ini karena merkuri dalam kadar tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada otak dan sistem saraf janin. Demikian pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri Maulidah. Baiklah, saya akan lanjutkan presentasi pada materi selanjutnya, yaitu mengenai penanganan limbah. Sebelumnya udah ada yang tahu belum? Apa sih itu limbah? Limbah adalah sisa dari suatu usaha maupun kegiatan yang mengandung bahan berbahaya ataupun beracun yang karena sifat, konsentrasi, dan jumlahnya, baik yang secara langsung maupun tidak langsung, itu dapat membahayakan lingkungan, kesehatan, kelangsungan hidup manusia, dan juga makhluk hidup lainnya. Nah, kalau berdasarkan keputusan Menperindak RI nomor 231 pada pasal 1 tentang prosedur impor limbah itu menyatakan bahwa limbah adalah bahan barang sisa atau bekas dari suatu kegiatan atau proses produksi yang fungsinya sudah berubah dari aslinya. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 1999, limbah ini didefinisikan sebagai sisa atau buangan dari suatu usaha dari kegiatan manusia. Oke, kita lanjut ke berbagai macam jenis limbah berdasarkan karakteristiknya. Di antaranya ialah limbah padat, limbah cair, dan limbah organik. Nah, cara penanganannya dan pengolahan limbah ini tentu akan berbeda dan memiliki tata cara masing-masing ya. Nah, sebagaimana karakteristik limbah itu sendiri, penanganan limbah juga tentu disesuaikan. Kita akan beralih ke limbah padat terlebih dahulu, atau biasanya kita sebut dengan solid waste atau refuse. Nah, pengelolaan limbah ini adalah suatu bidang yang berhubungan dengan pengaturan terhadap penimbunan, penyimpanan sementara, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan, pemprosesan dan pembuangan limbah dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip terbaik dari kesehatan masyarakat, ekonomi, teknik, perlindungan alam, keindahan, dan pertimbangan-pertimbangan lingkungan lainnya, dan juga mempertimbangkan kesehatan masyarakat. Pada limbah padat ini juga terdapat limbah rumah sakit yang merupakan suatu buangan yang sifatnya padat, yang tidak mempunyai nilai kegunaan dan dapat menimbulkan gangguan yang membahayakan bagi lingkungan ataupun manusia apabila tidak dikelola secara benar. Namun, apabila dikelola dengan baik, hal-hal tersebut dapat dihindarkan. Limbah rumah sakit juga mengandung bahan beracun dan berbahaya atau biasanya kita sebut dengan limbah B3 ya. Oke, mungkin tidak saya jelaskan secara detail mengenai bagaimana pengumpulan, pewadahan. Nah, saya akan lanjutkan langsung kepada metode-metode pengangkutan limbah padat. Nanti jika memang ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan di akhir dari presentasi ini ya. Oke, di metode-metode pengangkutan limbah padat, ini ada beberapa pembagian atau klasifikasi. Yang pertama ada menggunakan sistem tenaga manusia, ada sistem mekanik, ada sistem air, ada sistem udara, dan juga sistem otomotif. Oke, kita ke sistem tenaga manusia. Di sistem tenaga manusia ini,
Ciri-cirinya adalah paling sederhana karena manual ya. Jadi biasanya akan ada tenaga manusia yang dipakai, misalnya dengan pengumpulan sampah atau misalnya memilah-milih sampah setelah dikumpulkan. Nah, itu kan menggunakan tenaga manusia secara manual. Nah, ciri yang kedua adalah dapat digunakan untuk volume kecil. Nah, jadi tidak mungkin tenaga manusia digunakan untuk skala besar ya, dalam pengumpulan atau misalnya pemilahan sampah. Nah, maka biasanya sistem tenaga manusia ini hanya dilakukan pada skala kecil. Oke, kita lanjut ke sistem mekanik. Ciri-cirinya itu menggunakan mesin-mesin mekanik, misalnya seperti conveyor, umum yang biasanya digunakan untuk jarak pendek ya. Dan ciri lainnya itu dapat memuat volume yang lebih besar. Misalnya seperti pengangkutan menggunakan truk sampah biasanya. Nah, itu juga dilakukan untuk membantu penanganan sampah namun dalam jarak pendek, tidak terlalu jauh seperti itu. Kemudian lanjut ke sistem air. Cirinya adalah tenaga aliran air melalui saluran air. Nah, yang kedua, sesuai untuk limbah yang mengapung dan melayang. Nah, jadi di sistem air ini, tenaga aliran air yang nanti akan menyalurkan limbah, namun sesuai untuk limbah yang biasanya mengapung atau melayang di air juga. Kemudian ada sistem udara. Tenaga aliran udara ini melalui saluran khusus yang tertutup. Dan yang kedua, cukup efektif untuk pengangkutan jarak dekat, ringan, dan kecil. Kita lanjut ke sistem otomotif. Nah, di sistem otomotif ini dia menggunakan kendaraan beroda atau bermotor. Ya, contohnya sama seperti sistem mekanik tadi ya. Seperti misalnya menggunakan truk pengangkut sampah dan sebagainya. Dan ciri lainnya adalah fleksibel karena menggunakan tenaga otomotif biasanya lebih memudahkan dalam jarak maupun tenaga ya. Oke, kita lanjut ke macam-macam separasi atau pemisahan. Nah, di sini ada banyak sekali ya jenis-jenis pemisahan. Kita akan bahas satu persatu dari sortasi tangan yang pertama, atau biasanya dalam bahasa Inggris disebut hand sortation. Nah, ciri-cirinya adalah sederhana, tenaga manual, dan untuk limbah yang berukuran besar dan kering. Yang kedua, penyaringan. Nah, ini berdasarkan pada ukuran fisik bahan. Misalnya ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sedang. Nah, itu disesuaikan. Kemudian yang ketiga ada sistem magnetik. Nah, jadi efektif untuk limbah yang bersifat magnetik dan non-magnetik, dan menggunakan alat magnetik untuk menarik limbah magnetik. Jadi misalnya seperti besi-besian yang misalnya mengandung bahan magnetik ya. Nah, ya, itu bisa menggunakan sistem magnetik ini. Kemudian ada yang keempat, pemisahan sistem udara. Nah, jadi bahan-bahan yang bisa digunakan untuk pemisahan sistem udara ini adalah bahan-bahan yang ringan dan juga kering. Kemudian memiliki prinsip perbedaan densitas bahan dengan menggunakan aliran bahan yang dihembus-hembuskan. Dan ini cukup baik ya untuk mengklasifikasikan ukuran bahan menjadi beberapa bagian. Nah, kemudian kita lanjut ke pemisahan sistem optikal. Jadi sistem optikal ini dia memanfaatkan refleksi cahaya yang akan diterima fotosel. Lanjut ke yang keenam, yaitu pemisahan sistem inersial. Pemisahan sistem inersial ini didasarkan pada sifat resistensi udara dan densitas partikel bahan sama dengan sistem udara namun dilontarkan. Kemudian yang ketujuh adalah pemisahan sistem elektrostatik. Ini ada pemuatan listrik. Nah, kemudian yang kedelapan ini pemisahan sistem arus eddy. Menggunakan fenomena arus eddy ini ialah perubahan fluks magnetik dan akan menginduksi bahan. Yang kesembilan, yaitu yang terakhir ya, ini adalah pemisahan sistem floatasi, yaitu mengapungkan bahan yang memiliki bobot jenis kecil. Seperti itu. Ya, kita lanjut ke limbah cair. Jenis limbah yang kedua, limbah cair ya. Pengolahan limbah cair ini dilakukan secara fisika dan biologi.
Pengolahan secara fisika dilakukan dengan proses pengendapan secara alami dan penyemprotan di bak sprayer. Sedangkan pada proses pengolahan secara biologi, pengolahan limbah cair dilakukan dengan pengolahan dengan bakteri yang berasal dari EM4 pada bak anaerob dan 12 fitoresemediasi dengan menggunakan tanaman eceng gondok Escherichia crassipes, sehingga ketika dibuang ke badan air, limbah sudah sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan. Oke. Nah, pengolahan air limbah ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara alami dan secara buatan. Nah, seperti apa sih secara alami sama secara buatan? Oke, dengerin nih. Pengolahan air limbah secara alamiah ini dapat dilakukan dengan pembuatan kolam stabilisasi. Dalam kolam stabilisasi, air limbah diolah secara alamiah untuk menetralisasi zat-zat pencemar sebelum air limbah dialirkan ke sungai. Nah, biasanya ini ada metode tertentu yang mana air limbah itu dapat dikelola secara alami sebelum dialirkan ke sungai-sungai atau aliran air lainnya. Oke, yang kedua secara buatan. Pengolahan air limbah dengan buatan alat dilakukan pada instalasi pengolahan air limbah atau IPA biasanya disebut. Pengolahan ini dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu primary treatment atau pengolahan pertama, secondary treatment atau pengolahan kedua, dan tertiary treatment yaitu pengolahan lanjutan. Untuk primary treatment sendiri ini merupakan pengolahan pertama yang bertujuan untuk memisahkan zat padat dan zat cair dengan menggunakan filter atau saringan dan bak sedimentasi ya. Ada beberapa alat yang digunakan adalah saringan pasir lambat, saringan pasir cepat, saringan multimedia, percol filter, microstaining, dan vacuum filter. Yang untuk secondary treatment ini adalah pengolahan kedua yang mana bertujuan untuk mengkoagulasikan, menghilangkan koloid, dan menstabilisasikan zat organik dalam limbah. Nah, pengolahan limbah rumah tangga ini bertujuan untuk mengurangi kandungan bahan organik, nutrisi nitrogen, dan fosfor. Pengurangan bahan organik ini dilakukan oleh makhluk hidup secara aerobik menggunakan oksigen dan anaerobik yaitu tanpa oksigen. Kemudian kita lanjut langsung ke tertiary treatment yang merupakan lanjutan dari pengolahan kedua, yaitu penghilangan nutrisi atau unsur hara, khususnya nitrat dan fosfat, serta penambahan klor untuk memusnahkan mikroorganisme patogen. Oke, limbah yang terakhir yaitu limbah organik. Limbah organik ialah sisa hasil sampah yang berasal dari rumah tangga, pasar, maupun hasil kegiatan pemakaian berbahan dasar alami, yaitu seperti sayuran, daun, buah-buahan, dan daging. Limbah organik ini memiliki sifat alami karena berasal dari alam. Nah, bagaimana sih cara untuk mengelola limbah organik ini? Oke. Cara pengolahan limbah organik ini ada dua. Yang pertama adalah memilah sampah, yang kedua melakukan pengomposan sampah. Oke, memilah sampah ini yang pertama sediakanlah satu tempat sampah khusus untuk sampah organik sehingga tidak mencampuri sampah organik dengan yang non-organik ya. Kemudian setelah itu sampah organik akan lebih cepat terurai. Mudah sekali ya. Kemudian yang kedua ini melakukan pengomposan sampah organik. Bisa dijadikan kompos yang digunakan pada tanaman di rumah. Caranya cukup mudah juga. Yang pertama, gali tanah sedalam 30-40 cm atau dapat menggunakan tempat khusus seperti misalnya ember seng atau drum. Setelah itu, masukkan sampah organik ke dalam lubang tanah atau tempat yang akan digunakan. Setelah itu tutup lubang yang berisi sampah organik. Nah, siram tanah yang berisi dengan sampah organik tersebut dengan air. Setiap sore hari lakukan pembalikan terhadap bahan pupuk tersebut setiap 12 hari sekali. Nah, pengomposan dilakukan selama kurang lebih 40 hari ya. Dan ini jika rutin. Nah, pengomposan dilakukan selama 3 bulan jika tidak rutin. Nah, setelah itu buka dan angkat pengomposan tersebut. Pupuk kompos sudah siap digunakan. Nah, sampah telah menjadi kompos dan siap digunakan untuk tanaman.
sehingga sampah-sampah yang tidak berfungsi lagi itu dapat digunakan dan bermanfaat kembali. Oke, sekian penyampaian materi dari saya tentang penanganan limbah. Semoga dapat bermanfaat, dan jika memang ada yang ingin ditanyakan silakan tanyakan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.